Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep ayam kecap yang enak, yang gurih, pedas, manis, gurih dan juga buket banget. Kita siapkan ayamnya, aku pakai bagian paha atas dan ke paha bawah ya. Untuk bumbu marinasinya aku pakai bawang putih dan juga kunir, wis ini aja. Nih kita tambahin sedikit air. Kita untuk haluskan nih. Kalau sudah halus, ini mau kita pakai untuk marinasi ayam. Tambahkan juga garam. Misal nanti Flavis mau tambahkan penyedap rasa seperti micin ya boleh, tapi ini aku nggak pakai. Marinasi kurang lebih 15 menit aja nih, karena potongannya juga nggak terlalu gede ya. Kalau misalnya sudah selesai kita marinasi, tinggal kita goreng. Siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak. Goreng ayamnya sampai nanti matang teman-teman. Jangan lupa sekali dibalik supaya nanti matangnya merata. Kalau warna udah cantik, matang merata sempurna. Nah ini kita goreng lagi sisanya ya. Ini aku goreng jadi beberapa kali bagian. Kalau udah selesai digoreng, kita siapkan untuk bumbu-bumbu irisnya. Sajane ini ayam digoreng gini aja saya udah enak dan juga gurih, apalagi nanti kita mau tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita mau pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini aku pakai yang kecil, jadi aku pakai satu. Misalnya nanti teman-teman di rumah pakai yang gede, cukup separuh aja. Nah kalau masih nempel-nempel kayak gini, ini mau kita pisah-pisahkan. Tambahkan juga ada bawang merah dan juga ada bawang putih. Nah teman-teman di rumah, aku hari ini pakai cabenya itu memang sengaja banyak, supaya karena aku maunya pedes. Jadi rasanya itu pedes, manis, gurih. Misalnya nanti teman-teman di rumah nggak mau yang terlalu pedes, itu pakai cabenya yang gede aja, nggak usah yang rawit. Kali ini kan tak tambahin yang rawit ya. Kalau sudah, ini mau kita tumis pakai bekas minyak goreng ayam tadi, cuma dikurangi biar nggak kebanyakan. Masukkan terlebih dahulu bawang-bawangan, baru masukkan cabenya. Kalau misalnya sudah layu, sudah wangi juga kayak gini, sekarang kita akan masukkan ayamnya. Ayamnya masuk, tambahkan juga tuh bumbu-bumbu lainnya. Nanti kita mau pakai ada kecap, ada saus sambal juga. Terus tambahkan sedikit penyedap rasa, tambahkan garam, tapi kalau garam nanti sedikit aja. Kalau misalnya perlu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Gulanya juga enggak boleh ketinggalan. Udah tinggal kita aduk-aduk. Ini enggak perlu tambahkan air, teman-teman. Langsung kita aduk-aduk aja kayak gini. Nah, ini warnanya udah cantik banget. Sekarang siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi makan, lauk makan spesial banget kita hari ini. Untuk sarapan enak, untuk bekal anak sekolah ataupun bekal sampai ke kantor juga cocok. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video ibunya Kanha berikutnya ya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan ibunya Kanha. Hari ini ibunya Kanha mau berbagi resep tekwan yang seger banget. Walaupun aku bukan orang Palembang, tapi suka banget sama menu yang satu ini. Siapkan dulu daging ikan tenggiri ya. Ini mau kita giling dulu sampai nanti halus. Kalau sudah halus, kita tuang dulu dalam mangkuk. Kemudian di sini kita akan tambahkan air ya. Nuang air dikit-dikit aja teman-teman. Kita aduk-aduk sampai nanti teksturnya itu halus banget. Nah ini aku lanjutkan pakai tangan aja teman-teman, karena lebih gampang. Tapi nggak usah khawatir, tanganku tadi sudah tak cuci bersih ya. Ini masih mau kita aduk-aduk lagi. Tambahkan air dikit-dikit aja kayak gini. Memang kalau bikin kayak gini harus sabar, tapi nanti hasilnya itu sesuai teman-teman. Kita bikin makanan yang enak banget. Nah ini sudah halus. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan juga ada gula pasir dan juga garam. Misalnya teman-teman mau tambahkan micin, itu juga boleh. Cuma di video ini aku nggak pakai ya. Nah kalau sudah halus banget kayak gini, sekarang kita akan tambahkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya nuangnya dikit-dikit aja teman-teman. Nah ini nggak perlu sampai diadonin sampai halus banget, asal dia dicampur rata aja kayak gini. Nah kalau sudah, setelah ini tadi aku siapkan air yang sudah mendidih. Jadi begitu ini adonannya sudah jadi, langsung mau kita cemplungin ke dalam air. Nah hasil adonannya seperti ini.
Nah, nanti biar hasilnya kriwil-kriwil, jadi aku ambil kayak dicubit-cubit aja kayak gini. Nah, bisa kan tekwan, dia teksturnya memang nggak halus ya, jadi rodok kriwil-kriwil sedikit. Nah, ini apinya kecil aja, bener-bener kecil banget. Nah, kita masak sampai nanti dia ngapung. Kalau sudah ngapung, tunggu beberapa saat. Habis itu ini mau kita sisihkan. Nah, ini bahan daging untuk tekwannya sudah jadi. Sekarang kita mau bikin untuk kuahnya. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Kita mau pakai kulit udang. Nanti rasanya lebih gurih. Kita gongsong-gongsong sampai nanti dia rodok garing. Nah, kalau sudah rodok garing, baru nanti kita akan tuang air ya. Ini kalau bikin kuah dengan cara seperti ini, wis jan rasanya sedep tenan. Nah, kalau sudah, ini mau kita tunggu sampai mendidih. Kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Aku pakai merica hitam. Misalnya teman-teman di rumah nggak punya, bisa juga pakai yang putih ya nggak apa-apa. Ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Udah tinggal kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus, nanti kita mau tumis. Ini mau kita tengok dulu kuahnya ya. Ini udangnya mau kita angkat, kulit udang maksudnya. Kita angkat, kita sisihkan. Terus kita tumis bumbunya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, kita akan cemplungin ke dalam kuah rebusan kulit udang tadi. Kita aduk-aduk. Ini aromanya itu udah wangi banget teman-teman. Di sini kita tambahkan kaldu bubuk, garam. Nah, ini penting nih. Bunga sedap malam. Aku tambahkan juga jamur kuping. Terus tambahkan udang. Jadi tadi kulit dari udang ini aku pakai untuk bikin kuahnya. Nah, sekarang kita aduk-aduk lagi. Kita masukkan tadi tekwannya ya, kalau aku bilang ini tekwannya. Kita cemplungin. Biarkan sampai mendidih lagi. Kalau udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah paling enak. Kita sajikan nanti pakai soun, terus godong bawang, bengkoang. Bengkoangnya lagi nggak ada, jadi aku pakai soun aja sama godong bawang. Udah tinggal siap kita sajikan di meja makan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau bikin resep endok dadar warteg yang enak, walaupun rupanya elek tapi rasanya enak banget. Siapkan dulu telurnya ya. Ini telurnya mau kita kocok-kocok dulu. Setelah ini kita siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Biasanya kalau telur dadar di warteg suka ada isiannya, godong bawang itu banyak. Terus ada cabenya, terus ada bawang merahnya juga diiris-iris. Iris-irisnya tipis-tipis aja kayak gini. Terus ada cabenya juga. Nah, untuk cabenya hari ini aku pakainya cabai merah yang keriting ya. Misalnya teman-teman di rumah mau yang lebih pedas, boleh tambahkan yang cabai rawit sesuai dengan selera teman-teman di rumah. Kalau sudah diiris-iris, ini semua bahan mau kita cemplungin ke dalam telur yang sudah tadi kita kocok-kocok. Nah, di sini tambahkan juga untuk bumbu-bumbunya ya, ada garam dan juga ada micin sedikit. Tambahkan juga tepung terigu biar nanti dia rodok padat. Udah tinggal kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, ini siap kita goreng. Nah, untuk gorengnya biasanya itu minyaknya itu yang banyak, terus panas supaya nanti dia dapat tekstur yang rodok kriwil-kriwil kayak gini, Flavis. Nah, setelah ini kita balik. Jangan lupa balik sekali lagi, pokoknya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, udah tinggal kita angkat, kita sajikan di meja makan. Ini paling enak maem telur dadar kayak gini pakai nasi, terus pakai tumisan kacang panjang yang suka ada togenya itu loh. Terus ada tempe oreknya juga. Wis jan itu udah enak banget. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng kecambah yang enak dan juga simpel. Aku tambahkan juga tahu kopong ya. Ini resep masakan yang simpel, murah meriah banget. Nah, kalau masak ini tuh kelingan mbahnya aku ya. Jadi kalau masak itu sukanya udah ada kecambahnya, ada tahunya, kadang ditambahkan juga tempe. Jadi bahan dasarnya itu semua sama, tapi rasanya enak banget loh. Nah, ini tahu kopongnya mau kita iris tipis-tipis saja kayak gini. Sekarang kita siapkan bumbunya ya.
untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple-simple aja. Yang pasti semua bahannya itu ada di rumah. Cuman ada cabai, ada bawang merah dan juga bawang putih. Ini cabenya ada yang hijau, ada yang merah, dan juga ada yang keriting juga, ada rawit. Bisa nanti teman-teman di rumah nggak mau pedas, pakainya yang keriting aja, atau yang gede nggak usah pakai yang rawit. Tapi kalau aku sukanya memang pedas, jadi tak tambahin rawitnya yang banyak. Tambahkan juga bawang putih, bawang merahnya juga ya, kita iris-iris. Kalau sudah, ini mau kita tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyaknya nggak usah banyak-banyak teman-teman, sedikit aja juga udah cukup. Kalau misalnya sudah panas, kita mau tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya ya. Kalau sudah wangi dan juga sudah rodok layu, kita baru masukkan percabeannya. Nah, tinggal kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan tahunya, masukkan saat kecambah-kecambahnya juga. Kita aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Nanti tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak teman-teman, sedikit aja. Tambahkan air, terus tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, garam, dan juga ada penyedap rasa. Kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa, kaldu-kalduan, micin ya boleh. Pakai teman-teman di rumah aja. Tapi bagi teman-teman yang nggak terlalu suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa. Kita tinggal kita aduk-aduk, masak sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, siap kita sajikan di meja makan. Kalau udah maam pakai sayur ini, udah tinggal bikin lauknya. Ada ayam goreng boleh, ikan goreng boleh, telur dadar itu juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kan hari ini. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi sambal beberuk terong. Cuman ini aku pakainya kacang panjang aja, biasanya kan ada kacang panjang sama terongnya ya. Hari ini aku pakainya yang kacang panjang aja. Rasanya sama-sama enak dan juga seger. Ini karena semuanya itu mentah kecuali terasinya ya. Ini kita siapkan dulu cabai rawit biar nanti pedes. Terus tambahkan terasi, boleh dibakar dulu ataupun mau digoreng dulu. Tambahkan garam dan juga ada micin, misalnya nanti teman-teman di rumah mau pakai micin biar lebih sedap. Kalau sudah, nih mau kita ulek-ulek sampai nanti halus. Kalau sudah halus, kita mau siapkan ada tomat ya, biar nanti makin seger lagi. Ini tomatnya tak iris-iris supaya nanti lebih gampang. Tapi ngulek tomatnya nggak sampai halus banget teman-teman, jadi dia asal kayak rodok pecah-pecah gitu aja, jadi nggak usah sampai yang halus banget. Kalau sudah, baru kita siapkan untuk kacang panjangnya. Nah, untuk kacang panjangnya kita mau potongnya kecil-kecil banget saja nih. Kalau sambal beberuk itu kan ada terong yang lalap itu teman-teman, cuman ini lagi nggak ada, ya wis kita pakai kacang panjang aja, rasanya tetap enak loh. Kalau sudah dipotong-potong, udah tinggal kita becek-becekin dengan sambelnya. Ini udah paling enak banget, kita mau pakai ayam goreng, ikan goreng, tempe tahu goreng, lele goreng, pokoknya aneka goreng-gorengan teman-teman. Apalagi nasinya itu masih anget banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kan hari ini. Sampai jumpa di video Ibunya Kan berikutnya ya. Dadah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Ibunya Kanha. Hari ini Ibunya Kanha mau berbagi resep oseng-oseng soun yang enak dan juga gurih. Tadi sounnya kita rendam dulu pakai air dingin. Aku lebih suka masak soun direndam pakai air dingin supaya nanti nggak terlalu kelembekan. Nah, untuk bahan-bahan tambahannya di sini aku mau pakai sesim atau sawi hijau ya. Nah, ini biar tambah cantik lagi, kita tambahkan lagi wortel. Wortelnya kita potongnya rodok panjang-panjang aja teman-teman. Kalau wortelnya sudah, di sini kita mau tambahkan juga, aku mau pakai bakso. Misalnya teman-teman di rumah mau ganti pakai yang lain seperti dada ayam ataupun misalnya nanti mau pakai udang, itu juga boleh banget. Seadanya di rumah teman-teman aja. Oh ya, jangan lupa ini kita tambahkan juga ada godong bawang biar nanti makin wangi lagi. Nah, untuk bumbu-bumbunya kita mau pakai yang simple. Kita bikin oseng-oseng soun itu bumbunya nggak perlu neko-neko. Kita pakai bawang putih, bawang merah dan juga ada cabai. Ini cabainya aku pakai rawit dan juga ada yang merah gede. Ya teman-teman di rumah nggak mau pedes bisa pakainya yang
cabai merah gede aja, rawitnya nggak usah. Tapi kalau aku emang sukanya pedes, sak rumah itu sukanya pedes semua, jadi kalau aku masak tuh lebih sering pakai cabai rawit. Bawang brambangnya jangan lupa. Nah ini tadi soune sudah mulai empuk, ini sudah kita tiriskan. Terus kita mau tumis bumbunya ya. Masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, biarkan nanti sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabenya, aduk-aduk sebentar. Masukkan terlebih dahulu wortelnya. Wortelnya kan rodok keras, jadi kita masukinnya di awal. Dan juga baksonya kita masukkan. Kalau sudah, kita gongsong-gongsong sawinya, kita masukkan sawinya. Ya, kalau sudah rodok layu, baru kita masukkan soun. Kalau soun udah masuk tuh masaknya nggak usah lama-lama teman-teman, sebentar aja. Nanti kita tambahkan juga untuk bumbu lainnya, mau pakai sedikit garam, kecap, dan juga penyedap rasa. Udah tinggal disereng-sereng sebentar. Ini udah jadi tumisan soun kita hari ini. Ini cocok banget. Kita maamnya pakai nasi teman-teman. Kalau ada boleh tambahkan endok balado. Cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Ibunya Kanha hari ini. Sampai jumpa di video Ibu Kanha berikutnya. Bye bye.